Halo, selamat datang dalam penjelasan mengenai analisis data perjalanan yang kami himpun dalam aktivitas berikut. Berdasarkan data yang sudah kami sediakan di dalam beberapa aktivitas, mari kita lihat temuan-temuan pentingnya. Pertama, mari kita lihat data mentah perjalanan yang berhasil kami himpun sebagai berikut. Data ini mencakup informasi seperti ID perjalanan, jarak tempuh, waktu keberangkatan, hari, jenis jalan, kondisi lalu lintas, waktu tempuh hingga kecepatan. Dari data ini kita bisa mulai melihat pola-pola awal terkait mobilitas. Selanjutnya kita akan membahas mengenai indeks hambatan dan waktu ideal. Indeks hambatan adalah metode penting yang menunjukkan seberapa besar waktu tempuh menyimpang dari waktu ideal. Waktu ideal sendiri dihitung berdasarkan kecepatan asumsi untuk setiap jenis jalan. 80 km per jam untuk tol, 50 km per jam untuk jalan raya, dan 30 km per jam untuk jalan kota. Semakin tinggi indeks hambatan, semakin besar pula penundaan yang dialami akibat lalu lintas atau faktor lainnya. Kemudian mari kita tinjau waktu tempuh per kilometer dan deviasi standar. Dalam data ini terlihat waktu tempuh per kilometer bervariasi tergantung kategori jarak, jenis jalan, dan kondisi lalu lintas. Penting untuk diperhatikan bahwa ada satu entry di jalan tol dengan kondisi lalu lintas sangat tinggi menunjukkan waktu tempuh per kilometer 0, yang kemungkinan adalah data tidak valid. Deviasi standar waktu tempuh memberikan gambaran mengenai konsistensi perjalanan pada kategori jarak dan jenis jalan tertentu. Semakin rendah deviasi standar, semakin konsisten waktu tempuh Anda. Sekarang mari kita lihat kecepatan rata-rata per kategori jalan dan indeks hambatan per kondisi lalu lintas. Secara umum, kecepatan rata-rata tertinggi ada di jalan tol, diikuti oleh jalan raya, dan terendah di jalan kota. Ini sesuai dengan karakteristik masing-masing jenis jalan. Lalu dari indeks hambatan rata-rata, kita bisa melihat bahwa lalu lintas rendah memiliki indeks hambatan paling kecil, dan indeks ini meningkat seiring dengan semakin padatnya lalu lintas, menunjukkan dampak nyata dari kemacetan terhadap efisiensi perjalanan. Dan yang terakhir, mari kita lihat tentang pengembangan model dan faktor koreksi. Untuk membuat perkiraan waktu tempuh yang lebih akurat, kita bisa menggunakan faktor koreksi. Faktor koreksi ini bisa berupa indeks hambatan rata-rata yang kita hitung tadi. Model dasar perkiraan waktu tempuh adalah waktu ideal dikalikan dengan faktor koreksi. Kita juga bisa memperluas faktor koreksi ini dengan mempertimbangkan jenis jalan, waktu, pagi, siang, sore, malam, serta hari kerja dan hari libur, bahkan kondisi cuaca. Dengan menggabungkan faktor-faktor ini secara multiplikatif, model perkiraan waktu tempuh akan menjadi lebih dinamis dan mendekati kondisi real. Demikian penjelasan singkat mengenai analisis data